Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu yang tanggal 10 Februari atau hari Rabu di minggu kelima sesudah Epifani. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, silahkan cari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah rumah tangga pada hari ini, agar apa yang menjadi pengajaran Tuhan kami dapat pahami dengan baik. Dan biarlah firman-Mu boleh menerangi dan menuntun kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita dengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13 yang berkata kepada kita demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kata Tuhan, mereka yang mendengar firman-Nya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami mempersilahkan kita duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap orang beriman pasti berdoa. Apakah setiap hari berdoa, ataukah jarang berdoa, atau pada saat datang masalah hidup baru berdoa? Begitu juga isi doa setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang isi doanya hanya minta berkat materi, ada yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tergantung seberapa intim relasi orang beriman dengan Tuhan akan mempengaruhi sikapnya dalam berdoa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Di situ jelas dinyatakan Tuhan itu mengerti kebutuhan doa kita. Maka Ia sangat welcome kepada setiap apa saja yang datang kepadanya. Yesus memperkenalkan kebaikan Allah yang melebihi kasih seorang ayah ibu kepada anaknya. Ia tidak hanya akan memberikan apa yang diminta oleh manusia, bahkan Allah akan memelihara dan mencukupi seluruh keperluan hidup manusia. Ia adalah Allah yang berlimpah berkat. Maka Yesus mengajak kita untuk mengetuk pintu hati Allah dan percayalah, pasti Allah membukakan pintu untuk meminta dan kita akan mendapatkannya. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita mempunyai kepercayaan yang begitu mendalam kepada Allah? Jangan-jangan kita lebih percaya pada perhitungan kita sendiri. Kita lebih percaya pada rencana-rencana yang kita sudah susun dengan rapi dan teratur. Atau kita terlalu percaya pada usaha dan upaya kita sendiri. Saudara-saudara, Yesus tidak mengajak kita untuk hidup tanpa rencana, tanpa perhitungan, apalagi tanpa usaha keras manusia. Yesus mengajak kita untuk belajar rendah hati, sikap rendah hati yang akan membawa kita kepada kesediaan untuk bekerja sama dengan rencana Allah, dengan jalan Allah. Bukankah kita sudah mendapatkan segala karunia pengetahuan karena kita percaya kepada pemberitaan Injil? Karena itu, saudara-saudara, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan agar pada saat kita meminta kepada Tuhan, doa kita itu dikabulkan. Yang pertama, cari tahu hal-hal apa saja yang Tuhan berkenan memberikan yang kita minta. Cari tahu apa yang berkenan Tuhan memberikan kepada kita yang meminta. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, cari tahu hal-hal apa saja yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dahulu sebelum Ia memberi apa yang kita minta. Ini menarik sebab sebagai Bapa yang ada di dunia ini saja, kita pasti akan jengkel melihat anak kita terus-menerus merengek, meminta sesuatu tetapi tidak mau menuruti nasihat kita, bahkan sering melanggar apa yang kita katakan. Makanya kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Iya dong. Sebab Bapa yang ada di dunia ini sekali lagi akan merasa jengkel melihat anaknya yang meminta sesuatu tetapi dia tidak mau menuruti nasihatnya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah keluarga ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang singkat ini, yang jelas mengajarkan kepada kami untuk menaikkan doa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan juga mau kita untuk menuruti firman dan kehendak-Nya. Karena itu, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sebab kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kami menjalani hidup ini. Di dalam kami berusaha dan bekerja, semoga Tuhan memberkati kami. Di dalam kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan perjuangan ini, semoga Tuhan menguatkan kami, menjaga dan melindungi kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus terjadi, semoga Tuhan menjauhkan kami dari segala sesuatunya, sehingga kami tidak tertular dan terpapar oleh pandemi COVID-19. Tapi Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk juga menjaga kesehatan tubuh kami ini lewat protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang telah terpapar karena COVID-19. Tuhan, tolong mereka. Di tengah-tengah berbagai upaya yang mereka jalani, baik itu melalui isolasi mandiri di rumah masing-masing, ataupun yang sedang menjalani perawatan di fasilitas-fasilitas rumah sakit ataupun fasilitas lainnya yang diadakan oleh pemerintah guna menampung orang-orang yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan untuk para medis yang berjuang mengusahakan kesembuhan bagi mereka-mereka yang terpapar. Jauhkan para medis untuk juga dalam menanggulangi mereka tidak terkena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk perjuangan pemerintah dalam mengupayakan vaksin bagi seluruh masyarakat. Biarlah apa yang diupayakan ini boleh dilaksanakan merata di seluruh masyarakat, sehingga masyarakat juga boleh mendapatkan vaksin yang baik. Kami mau berdoa untuk usaha-usaha sosial lainnya terhadap segala penderitaan yang dialami oleh bangsa ini, baik bencana alam, gempa bumi, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, kuatkan tangan orang-orang yang membantu dan bekerja
untuk mensejahterakan mereka. Biarlah juga Tuhan menolong orang-orang yang tergerak untuk membagikan apa yang mereka miliki untuk meringankan penderitaan sesama manusia. Pakai mereka-mereka itu ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dan pakai kami semua dan pakai gerejamu juga untuk mempedulikan mereka-mereka yang sedang sakit. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat kami. Pergumulan hidup warga jemaat kami satu persatu. Kami percaya di hadapan Tuhan semua persoalan Tuhan tahu. Kami memohon di tengah-tengah pergumulan itu, keluarga-keluarga jemaat tetap mengalami penyertaan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja kami. Di dalam upaya menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesaksian dan persekutuannya. Sekalipun kami harus berhadapan dengan situasi pandemik yang membatasi ruang gerak kami. Tapi apa yang bisa kami upayakan lewat media-media yang ada, biarlah itu kami gunakan untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Membina seluruh warga jemaat untuk menguatkan kehidupan mereka dalam situasi seperti ini. Kami mau bergumul bersama-sama dengan orang yang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga cukupkan segala keperluan-keperluan mereka, supaya mereka juga boleh mengalami sukacita. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah permohonan dan syafaat kami yang kami bawa dan kami sampaikan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di rumah, dengarkanlah pesan yang mengutus kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan.
Mari berdiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Saudara-saudara, angkatlah hati serta arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.